Hai, selamat datang. Nikmati kontennya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Pada suatu senja yang tenang, Mark tiba di rumah setelah hari yang panjang di tempat kerja. Ia mendapati Sarah, istrinya, tengah menyiapkan makan malam. Sejenak, ia merasa bersyukur atas kehidupan stabil yang telah mereka bangun bersama. Mereka telah menikah selama 7 tahun, tanpa anak, namun mereka berbagi rutinitas yang mapan dan rasa saling menghargai yang selalu menyatukan mereka. Mark merasa mereka adalah tim yang baik. Ia seorang pengacara yang berdedikasi, selalu teliti dan berorientasi pada detail. Sementara Sarah adalah seorang dokter penuh semangat yang menghabiskan sebagian besar harinya merawat pasien dan berurusan dengan kerumitan hidup dan mati. Namun, malam itu, ada sesuatu yang terasa berbeda di udara. Sarah tampak termenung, pikirannya melayang selagi ia mengaduk panci. Mark, yang terbiasa mengamati perilaku orang, menyadari tatapan jauh istrinya dan merasakan sedikit ketidaknyamanan, sebuah perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mengawasinya dalam diam, berharap Sarah akan menatap matanya, tetapi wanita itu tampak ragu. Lalu, tanpa banyak basa-basi, Sarah akhirnya memecah keheningan dan melontarkan sebuah kalimat yang membuatnya benar-benar terkejut. "Mark, James sedang ada di kota. Apa kau keberatan jika aku menemuinya untuk minum kopi?" Pertanyaan itu menggantung di udara, dan dampaknya terasa seketika. Jantung Mark serasa berhenti berdetak, dan pikirannya menjadi siaga. Ia sangat mengenal nama itu. James, mantan kekasih Sarah. Mark tahu James adalah sosok penting dalam hidup Sarah sebelum mereka bertemu, tetapi ia tidak pernah peduli untuk mendengar detailnya. Yang ia tahu hanyalah bahwa mereka putus secara dramatis, dengan perdebatan sengit dan perasaan yang belum terselesaikan. Meski begitu, itu adalah masa lalu, dan ia selalu percaya bahwa hantu-hantu dari kisah itu tidak akan kembali menghantui masa kini. Mark menarik napas dalam-dalam, mencoba memahami alasan di balik permintaan itu. Ia selalu rasional dan seimbang, dan reaksi pertamanya adalah mencoba melihat sisi positif. Mungkin ini hanya pertemuan biasa. Mungkin Sarah hanya ingin menutup halaman yang masih terbuka. Tetapi pada saat yang sama, rasa tidak nyaman yang semakin besar menguasainya. Ia tahu reputasi James, seorang perayu ulung, seseorang yang, meskipun sudah menikah, memiliki riwayat perselingkuhan dan hubungan rahasia. Mark tidak bisa tidak memikirkan risiko yang bisa ditimbulkan oleh reuni semacam itu, terutama karena ia tahu betapa rumitnya perpisahan di antara mereka. Dengan suara yang tegas namun tenang, ia mencoba mengungkapkan perasaannya. "Sarah, bukan berarti aku ingin mengontrol keputusanmu," katanya, memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Tapi aku merasa tidak nyaman dengan gagasan ini. Kalian berdua putus dengan cara yang rumit, dan aku punya keraguan tentang dia. Kenapa kau ingin menemuinya?" Sarah, dengan ekspresi yang nyaris acuh tak acuh menjawab, "Ini hanya kopi, Mark. Dia hanya mampir dan kupikir tidak ada salahnya. Tapi kalau itu mengganggumu, aku bisa membatalkannya." Kemudahan Sarah dalam menyetujuinya justru membuat Mark merasa gamang. Ia mengharapkan lebih banyak perlawanan, mungkin upaya untuk membenarkan pertemuan itu. Tapi di sisi lain, ia merasakan kelegaan sesaat. Sarah tampaknya mengerti, dan dengan nada santai, ia kembali menyiapkan makan malam seolah-olah topik itu tidak lagi penting. Jawaban sederhana ini seharusnya membuatnya merasa tenang, bukan? Tapi bukan itu yang Mark rasakan. Sesuatu di dalam dirinya tetap gelisah, seperti sebuah firasat bahwa malam ini hanyalah awal dari gelombang pertama sebuah badai. Ia memperhatikan Sarah, yang kini fokus pada makan malam, dan mencoba, tanpa hasil, untuk menyingkirkan perasaan bahwa sesuatu yang jauh lebih besar akan datang. Pada hari-hari setelah percakapan itu, Mark mencoba kembali ke rutinitasnya yang biasa. Ia meyakinkan dirinya bahwa Sarah menerima permintaannya untuk tidak bertemu James, dan masalah itu sudah selesai. Tetapi jauh di lubuk hatinya, sesuatu terus mengganjal, sebuah perasaan tidak tenang yang bersarang di benaknya
dan tidak membiarkannya istirahat. Ia menyadari bahwa meskipun Sarah dengan mudah setuju untuk tidak menemui mantan kekasihnya, wanita itu mulai menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan sosok yang ia kenal baik. Pertama, jadwalnya yang mulai berubah. Dulu, Sarah akan selalu mengirim pesan teks ketika pekerjaannya selesai, memberitahu Mark kapan ia akan pulang. Itu adalah kebiasaan yang begitu alami di antara mereka, sehingga Mark hampir tidak menyadarinya, sampai kebiasaan itu berhenti. Sekarang ada hari-hari di mana Sarah mengirim pesan singkat yang mengatakan ia akan bekerja lembur, atau ada keadaan darurat di rumah sakit. Mark mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa mungkin Sarah sedang menghadapi tekanan baru di tempat kerja. Tapi tetap saja, ia tidak bisa menghilangkan pikiran bahwa ada sesuatu yang lebih di balik perubahan ini. Suatu malam, Mark melihat Sarah pulang lebih lambat dari biasanya. Ia sedang duduk di sofa menunggunya, dan saat mendengar pintu terbuka, ia mendongak dengan sedikit antisipasi. Sarah masuk dengan senyum lelah, meletakkan tasnya di atas meja, tetapi ia tampak sedikit tidak nyaman. Mark memperhatikannya dengan saksama, mengamati gerak-geriknya, ekspresinya, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan kegelisahannya sendiri. Mark selalu percaya ia mengenal Sarah lebih baik dari siapapun. Tetapi malam ini, istrinya tampak sedikit jauh, dan ia merasakan beban di udara. Sesuatu yang tak terlihat, tetapi mustahil untuk diabaikan. Sarah menggumamkan sesuatu tentang lelahnya hari itu, dan langsung pergi mandi, meninggalkan Mark sendirian dengan pikirannya. Ia mencoba menepis rasa tidak amannya, tetapi pikirannya kembali pada gagasan tentang James. Mungkinkah pertemuan yang ia janjikan untuk dihindari itu benar-benar terjadi? Pikirannya mulai mempertanyakan setiap detail, setiap perubahan kecil dalam perilaku Sarah. Mengapa ia mengubah rutinitas berkirim pesannya? Mengapa tiba-tiba sering pulang larut? Dan yang terpenting, mengapa ia merasa Sarah tidak sepenuhnya jujur? Malam berikutnya, situasi lain memperkuat kecurigaannya. Sarah mengatakan ia akan berada di rumah sakit menggantikan giliran kerja seorang kolega. Mark, yang selalu mempercayainya tanpa ragu, merasakan hatinya sesak ketika mendengar alasan itu. Ia tidak tahu apakah ini paranoia atau insting, tetapi ada sesuatu yang salah. Ia mencoba bersikap normal, tetapi ia menyadari bahwa alih-alih merasa lega dengan jawaban Sarah, setiap alasan baru justru membuatnya semakin curiga. Bahkan suaranya terdengar berbeda, seolah-olah ia sedang menyembunyikan sesuatu. Beberapa hari kemudian, Mark memiliki pertemuan yang memungkinkannya pulang lebih awal dari yang diperkirakan. Ia memutuskan untuk tidak memberitahu Sarah, berencana untuk mengejutkannya dengan makan malam. Tetapi ketika ia tiba, ia mendapati rumah itu kosong dan sunyi. Tidak ada lampu yang menyala, dan tidak ada tanda bahwa Sarah baru saja berada di sana. Ia mengirim pesan santai menanyakan tentang harinya, tetapi tidak mendapat balasan segera, yang membuatnya semakin aneh. Duduk di ruang tamu yang gelap, ia menatap kekosongan di sekelilingnya dan merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Sarah, wanita yang ia percayai tanpa syarat, menjadi sebuah misteri di depan matanya. Setiap hari yang berlalu, ketidakpastian itu tumbuh, berubah menjadi kehadiran yang menyesakkan, seperti bayangan yang mengelilinginya tanpa henti. Rasionalitas Mark mulai terkikis oleh insting protektif, sebuah dorongan yang mengatakan kepadanya bahwa ia perlu bertindak sebelum sesuatu yang lebih menghancurkan terjadi. Ia mendapati dirinya berpikir tentang bagaimana cara menemukan kebenaran, jika memang ada sesuatu yang tersembunyi. Keraguan ini menggerogotinya, merampas tidur dan kedamaian yang pernah mengisi kehidupannya yang tenang. Gagasan bahwa Sarah mungkin bertemu dengan James, meskipun berjanji sebaliknya, menggerogoti setiap bagian dari kepercayaannya sampai ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Mark memutuskan untuk menghadapi kecurigaannya dengan cara yang berbeda. Ia memilih untuk menunggu dan mengamati, memberi Sarah kesempatan untuk menunjukkan apakah ia benar-benar jujur. Jadi hari itu, ia pulang kerja lebih awal dan langsung menuju rumah sakit tempat Sarah bekerja.
Ia memarkir mobilnya di tempat strategis di mana ia bisa melihat pintu masuk tanpa terlihat. Ia memeriksa arlojinya berulang kali, menghitung menit. Sarah mengatakan, malam ini akan menjadi malam yang sibuk, bahwa ia akan tinggal sampai larut untuk menggantikan shift seorang rekan. Tapi ada sesuatu dalam suaranya, cara ia mengucapkan selamat tinggal pagi itu, yang meninggalkan perasaan aneh, sebuah kepastian bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mark menarik napas dalam-dalam, merasakan ketegangan meningkat setiap menit. Ia tahu jika Sarah mengatakan yang sebenarnya, ia tidak akan meninggalkan rumah sakit dalam waktu dekat. Tetapi jika ia berbohong, ia akan pergi tepat setelah jam kerja normalnya berakhir, dan saat itulah Mark akhirnya akan mendapatkan jawaban. Waktu terasa berjalan begitu lambat, dan Mark merasa cemas. Ia teringat semua tanda-tanda kecil perubahan perilaku Sarah, alasan-alasan untuk terlambat. Keraguan menghantam benaknya, dan ia mencoba meyakinkan diri bahwa ia paranoid, bahwa mungkin Sarah hanya lelah karena pekerjaan. Namun, ia menolak untuk pergi tanpa kepastian. Ketika jam menunjukkan akhir dari shift Sarah, Mark menahan napas dan mengamati pintu masuk rumah sakit dengan saksama. Dan kemudian, yang mengejutkan sekaligus menyakitkannya, ia melihat Sarah keluar. Sarah melangkah melewati pintu utama, mengenakan pakaian kasual dengan ekspresi tenang, seolah-olah ini hanyalah hari biasa. Ia melirik sekeliling sejenak, seolah memastikan tidak ada orang di sekitar, lalu berjalan cepat ke mobilnya. Hati Mark mencelos. Semua keraguannya tampak terkonfirmasi, tetapi ia perlu melihat kemana semua ini akan berujung. Dengan hati-hati, ia menyalakan mobilnya dan mengikutinya dari kejauhan, menjaga jarak aman agar tidak diperhatikan. Sarah mengemudi dengan tenang, tanpa terburu-buru, seolah menuju pertemuan yang sudah direncanakan, dan dada Mark terasa sesak oleh rasa sakit. Beberapa menit kemudian, Sarah parkir di depan sebuah restoran yang tidak mencolok, dan, tanpa menunda, keluar dari mobilnya. Mark berhenti pada jarak yang aman, mengawasinya saat ia menunggu, memeriksa arlojinya dengan ekspresi penuh antisipasi. Kemudian ia melihat James mendekat. Itu dia, mantan kekasih yang kata Sarah tidak akan ia temui, pria yang ditakutkan Mark mungkin lebih dari sekadar kenangan masa lalu. Mereka berbagi pelukan singkat namun akrab, lalu masuk ke restoran bersama. Mark menyaksikan dalam diam, merasakan campuran amarah dan kekecewaan. Ia menyadari ini bukan sekadar pertemuan biasa. Keakraban di antara mereka begitu jelas, dan semua yang ia takutkan mulai terungkap di depan matanya. Namun, ia menahan diri, tetap di dalam mobilnya, menunggu untuk melihat sejauh mana kebohongan ini akan berlanjut. Setelah beberapa waktu, Sarah dan James meninggalkan restoran, kini bahkan lebih dekat. Sarah tertawa mendengar sesuatu yang dikatakan James, dan mereka masuk ke mobil James bersama. Rasa sakit Mark hampir tak tertahankan, tetapi ia tetap tegar dan terus mengikuti mereka, bertekad untuk mengungkap seluruh kebenaran. Setiap kilometer terasa seperti sebagian dari hidupnya sedang dihancurkan. Akhirnya, mobil itu berhenti di depan sebuah motel, dan Sarah serta James turun bersama, memasuki tempat itu tanpa ragu. Mark menyaksikan, terpana, saat istrinya melintasi pintu itu dengan pria lain. Dampaknya sungguh menghancurkan. Semua kepercayaan yang ia berikan pada Sarah kini terasa seperti ilusi. Sesuatu yang rapuh dan hancur lebur di bawah beban pengkhianatan. Mark merasakan beban yang tak terlukiskan saat melihat Sarah memasuki motel bersama James. Ia tetap di sana, menyaksikan pintu itu tertutup, dan bersamanya, kepercayaan dan keamanan yang pernah ia rasakan dalam pernikahannya. Dunianya seakan runtuh, tetapi ia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tetap tenang. Ia butuh lebih dari sekadar pemandangan Sarah melintasi pintu itu. Ia butuh bukti. Kemudian, instingnya membawanya ke sebuah rencana tak terduga. Ia mengeluarkan ponselnya dan, dengan ketenangan yang dipaksakan, mulai mengetik sebuah pesan. Sarah tidak boleh tahu ia ada di sana, dan Mark ingin wanita itu mengkhianati dirinya sendiri. Mengetik dengan cepat, ia menulis pesan yang dingin, nyaris profesional. Sarah,
Aku perlu bicara denganmu segera. Aku ada di depan rumah sakit. Ia menunggu, dan keheningan membentang selama beberapa detik yang terasa tak berujung. Ia bertanya-tanya apakah Sarah akan merespons, tetapi tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan darinya. Aku tidak bisa sekarang, Mark. Aku sedang bersama pasien. Akan butuh waktu cukup lama. Kebohongan yang begitu terang-terangan itu serasa menusuk jantungnya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan rasa sakit bercampur dengan amarah yang dingin dan penuh perhitungan. Suara Sarah bergema di benaknya, bersikeras bahwa ia sedang bersama pasien, dan ia harus mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk tidak menyerah pada dorongan untuk berteriak, untuk menghadapinya saat itu juga. Sebaliknya, ia memutuskan untuk tetap menyamar dan menjawab, menjaga nada suaranya tetap datar. Baiklah, aku akan menunggu di pintu masuk sampai kau selesai. Ia mengakhiri pesan itu dan mengamati pintu masuk motel dengan kesabaran yang tidak ia sangka ia miliki. Ia tahu pesan itu telah menanamkan benih kepanikan dalam diri Sarah, dan ia bersedia menunggu selama yang diperlukan untuk melihat hasilnya. Mark tetap di sana, tak bergerak, matanya terpaku pada pintu masuk, dan dalam beberapa menit, ia melihat hasil dari rencananya. Pintu motel terbuka, dan Sarah bergegas keluar bersama James. Wajahnya dipenuhi ketegangan, matanya gelisah, seolah mencari sesuatu atau seseorang. Seolah-olah ia tahu bahwa apa yang dilakukannya salah, tetapi masih mencoba merasionalisasikan tindakannya. Ketika melihat Sarah di pintu masuk motel, Mark merasakan campuran rasa jijik dan, pada saat yang sama, semacam kelegaan. Akhirnya, seluruh kebenaran terungkap, dan ia tidak perlu lagi hidup dengan keraguan dan ketidakpastian. Sarah melihat sekeliling, jelas-jelas tegang, sampai, dalam sekejap, mata mereka bertemu. Ia membeku ketika melihat Mark berdiri di seberang jalan, diam-diam mengawasinya. Mark menjaga tatapannya tetap tajam, tanpa reaksi, seolah-olah setiap emosi di dalam dirinya tersembunyi di bawah topeng dingin ketidakpedulian. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa, dan Sarah tampaknya mengerti segalanya dalam sedetik. Ekspresinya berubah, dari terkejut menjadi sesuatu yang mendekati keputusasaan, dan ia mulai berjalan ke arah Mark, matanya memohon kesempatan untuk menjelaskan. Tapi Mark tidak memberi ruang untuk penjelasan. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Sarah yang berdiri membeku di antara motel dan kekosongan dari pilihannya sendiri. Mark masuk ke mobilnya, menutup pintu dengan tegas dan melaju pergi tanpa menoleh ke belakang. Gambaran Sarah, yang membeku di trotoar, terukir di benaknya seperti bekas luka yang tak terhapuskan. Ia menyusuri jalan-jalan kota tanpa tujuan yang jelas, hanya didorong oleh kebutuhan untuk menjauhkan diri dari tempat itu, dari pengkhianatan itu. Setiap kilometer yang ditempuh membawa serta longsoran kenangan, momen-momen yang mereka bangun bersama, kini hancur seolah tak berarti apa-apa. Ia merasakan campuran amarah, kesedihan, dan di atas segalanya, kekosongan yang seolah melahap setiap bagian jiwanya. Malam berlalu, dan ia tidak sanggup untuk segera pulang. Tempat yang pernah berarti keamanan kini terasa seperti ruang asing, ternoda oleh ingatan pengkhianatan. Ia berhenti di sebuah hotel, tempat sederhana yang jauh dari lingkungannya, dan memutuskan di sanalah ia akan bermalam. Setelah check-in, ia masuk ke kamar dan duduk di tempat tidur, menatap dinding kosong, tidak yakin harus berbuat apa. Mark mengambil ponselnya dan melihat beberapa panggilan tak terjawab dan pesan dari Sarah. Semua memohonnya untuk mendengarkan, untuk memberinya kesempatan menjelaskan. Ia tidak menanggapi satupun. Perasaan dikhianati, melihat cintanya dibuang begitu saja, menguasainya. Ia membaca pesan-pesan Sarah, setiap kata penuh dengan permintaan maaf dan pembenaran yang hampa. Sarah memohon, mengatakan ia membuat kesalahan, bahwa Mark harus memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Tapi baginya, semua itu terasa seperti kebohongan yang dibuat tergesa-gesa, upaya untuk menutupi sesuatu yang sudah jelas. Malam itu, ia tidak bisa tidur.
Pikirannya memutar ulang setiap detail hubungan mereka, menganalisis semua saat ia percaya Sarah tulus bahwa cintanya nyata. Ia bertanya-tanya berapa banyak kebohongan lain yang mungkin telah disembunyikan, berapa banyak malam lain yang mungkin ia habiskan bersama James atau orang lain. Keraguan menggerogotinya, mengubah setiap kenangan indah menjadi pertanyaan menyakitkan yang tak terjawab. Keesokan paginya, Mark membuat keputusan yang ia tahu tidak bisa ditunda. Ia kembali ke rumah, bertekad untuk menutup bab ini sekali dan untuk selamanya. Ketika ia masuk, semuanya persis seperti saat ia tinggalkan, tetapi sekarang suasananya terasa berbeda, hampir aneh. Ia menyadari bagaimana dinding-dinding itu, yang dulu penuh makna, sekarang menjadi kosong, kehilangan kehidupan yang pernah mereka bagi. Ia mengumpulkan barang-barangnya, mengemas setiap benda ke dalam koper dengan tekad dingin yang sama seperti saat ia menghadapi Sarah malam sebelumnya. Foto, pakaian, benda-benda yang pernah mewakili kisah mereka kini menjadi sekadar pengingat sebuah sandiwara. Mark tidak meninggalkan apapun yang bisa membangkitkan kenangan pengkhianatan itu. Setiap helai pakaian yang terlipat seperti bagian dari masa lalu yang ia putuskan untuk disobek dari hidupnya tanpa ragu. Sarah tiba di rumah di tengah-tengah proses ini. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Tatapannya putus asa. Ia mencoba mendekat, mencoba menjelaskan, tetapi Mark tidak peduli untuk mendengarkan. Dengan setiap kalimat yang Sarah mulai, ia tetap diam, tidak menatap langsung padanya, seolah-olah ia adalah orang asing di rumahnya sendiri. Ketika selesai berkemas, Mark mengangkat kepalanya dan menatap Sarah. Matanya dingin, seolah-olah wanita itu hanyalah seorang kenalan, seseorang yang pernah ia lihat sekilas. Ia membuka pintu dan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melintasi ambang pintu rumah yang kini sepenuhnya menjadi milik Sarah dan kekosongan yang telah diciptakannya. Ia pergi dari sana dengan kepala tegak, yakin bahwa tidak ada lagi yang perlu dikatakan, dan meninggalkan bukan hanya sebuah rumah, tetapi juga cinta yang ternyata hanyalah sebuah ilusi. Mark menuju hotel dengan barang-barangnya, meninggalkan rumah yang ia bangun bersama Sarah, dan semua yang pernah ia yakini sebagai kehidupan yang kokoh dan nyata. Pikirannya dipenuhi oleh pemikiran yang saling bertentangan, tetapi satu gagasan mulai terbentuk, sebuah keputusan yang lahir dari rasa keadilan, dorongan yang nyaris tak terkendali untuk menutup kisah ini dengan satu kebenaran terakhir yang terungkap. Saat berada di kamar hotel, ia mengingat setiap detail malam itu, sikap dingin dan kebohongan Sarah, dan cara wanita itu berinteraksi dengan James seolah-olah Mark tidak relevan. Sesuatu di dalam dirinya mendorongnya untuk mencari keadilan, bukan untuk menimbulkan rasa sakit, tetapi untuk membawa kebenaran ke permukaan, seolah-olah hal itu bisa menyeimbangkan keadaan. Pada saat itu, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Ia membuka galeri foto di ponselnya dan memilih gambar Sarah dan James yang memasuki motel bersama, bukti tak terbantahkan dari pengkhianatan itu. Dengan ketelitian yang tenang, ia membuka media sosial dan mulai mencari informasi tentang James. Tidak butuh waktu lama sebelum ia menemukan profil Meghan, istri James. Ia tampak seperti wanita yang baik hati dengan senyum hangat di foto-foto yang ia unggah bersama James. Momen keluarga dan perjalanan, sebuah kehidupan yang, bagi siapapun yang melihat, tampak penuh kebahagiaan dan kepercayaan. Mark merasa berat melihat itu. Tahu betapa miripnya dengan kehidupan yang ia kira ia miliki sampai beberapa hari yang lalu. Meski begitu, ia tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Meghan pantas mengetahui kebenaran sama seperti ia harus menghadapinya. Ia menulis pesan singkat dan lugas, melampirkan foto yang ia ambil pada malam yang menyakitkan itu. Setiap kata diukur dengan hati-hati, karena ia mengerti beratnya apa yang sedang ia lakukan. Ia membayangkan dirinya di posisi Meghan, menerima berita yang menghancurkan seperti itu, dan merasakan campuran kesedihan dan kelegaan, seolah-olah ia akhirnya menutup halaman terakhir dari sebuah babak yang pahit. Beberapa menit setelah mengirim pesan,
Ia menjauh dari ponselnya, merasakan kedamaian batin yang aneh. Ia tidak mengharapkan balasan, juga tidak ingin memperpanjang masalah. Baginya, cukuplah kebenaran telah disampaikan, bahwa Meghan memiliki kesempatan untuk mengetahui dengan siapa ia menikah dan dapat membuat keputusannya sendiri dari sana. Ini adalah beban yang ia pikul dengan sedikit kepahitan, tetapi dengan ketegasan karena tahu ia telah melakukan hal yang benar. Keesokan harinya, Mark terbangun oleh suara notifikasi di ponselnya. Di antara banyak pesan yang terus dikirim Sarah, ada balasan dari Meghan. Ia ragu sejenak, tetapi akhirnya membuka pesan itu. Meghan berterima kasih atas kejujurannya dan mengatakan bahwa meskipun berita itu menghancurkan, ia bersyukur akhirnya mengetahui apa yang telah terjadi. Dalam kata-katanya, Mark merasakan kepedihan, tetapi juga kekuatan yang tak terduga. Meghan menyebutkan bahwa keputusannya sudah bulat, dan ia tak akan lagi memberi James kesempatan untuk berdusta. Saat membaca kata-kata itu, Mark merasa keputusannya telah membawa sebuah titik akhir yang melegakan. Bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk seseorang yang sama sepertinya telah dikhianati oleh orang yang paling mereka percaya. Setelah semua gejolak batin yang melandanya, Mark merasa inilah saatnya untuk memulai segalanya dari awal. Beberapa hari berikutnya ia habiskan seorang diri di hotel, bergulat dengan berbagai macam emosi seraya menata kembali sisa-sisa hidupnya. Bertekad untuk membuka lembaran baru, ia pun mengambil salah satu keputusan terpenting dalam hidupnya, pindah ke kota lain. Sejak kecil, ia selalu memimpikan hidup di tepi laut, di sebuah kota kecil yang tenang. Tempat di mana debur ombak bisa menjadi penawar bagi jiwanya, dan cakrawala yang terbentang luas seolah mengundang awal yang baru. Dengan hasrat yang kembali menyala itu, ia akhirnya menemukan keberanian untuk mewujudkannya. Tanpa ragu, ia mulai mencari tahu tentang kota-kota pesisir, tempat di mana kehidupan terasa lebih sederhana dan ritmenya diatur oleh alam. Bayangan berjalan tanpa alas kaki di atas pasir, merasakan angin laut di wajahnya, memberinya secercah kedamaian yang begitu ia dambakan. Dalam beberapa hari, ia mengatur semua yang ia perlukan, menyelesaikan komitmen yang tersisa, dan menandatangani surat cerai terakhir. Sebuah akhir yang pasti, untuk sebuah babak yang ditandai oleh rasa sakit dan kekecewaan. Tiba di kota baru, terasa jauh lebih membebaskan dari yang ia bayangkan. Ia memilih sebuah apartemen kecil yang nyaman dengan pemandangan laut yang luas. Setiap pagi terasa seperti sebuah kelahiran kembali, sebuah kesempatan untuk menulis ulang kisahnya, jauh dari semua kenangan masa lalu. Mark sadar, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia hidup untuk dirinya sendiri. Ia menemukan kembali minat dan mimpi yang sempat ia kesampingkan di tengah kesibukan pernikahan dan rutinitas yang melelahkan. Perlahan, ia mulai membangun sebuah kebiasaan baru. Berjalan di sepanjang pantai saat fajar, berlari di tepi laut, dan menikmati kopi di kedai-kedai kecil setempat di mana ia merasa menjadi bagian dari sebuah komunitas. Ia bertemu orang-orang baru, menjalin pertemanan biasa, dan menemukan sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kekosongan yang dulu melahapnya mulai tergantikan oleh ketentraman yang ia kira tak akan pernah bisa ia raih. Seiring berjalannya waktu, kenangan tentang Sarah dan pengkhianatan itu menjadi tidak terlalu menyakitkan. Seperti bekas luka yang, meskipun masih ada, tidak lagi terasa perih. Ia belajar untuk hidup dengannya, melihatnya sebagai bagian dari masa lalu yang tak lagi ia miliki. Lautan, dengan keluasannya, seakan menyerap sisa-sisa kesedihannya, dan ia mulai memandang masa depan dengan perasaan ringan yang dulu terasa mustahil. Mark sepenuhnya merangkul kehidupan barunya, menjelajahi setiap sudut kota, setiap kemungkinan yang ditawarkan oleh kebebasan. Perlahan, ia merasa utuh kembali, menemukan kembali siapa dirinya sesungguhnya tanpa beban kekecewaan masa lalu. Hari-hari berlalu, dan Mark menemukan keseimbangan yang tenang dalam rutinitas barunya. Ia terlibat dengan komunitas lokal, bertemu orang-orang yang menjalani hidup sederhana namun penuh makna,
dan secara bertahap menemukan kembali keindahan dalam hal-hal kecil. Kehidupan di tepi laut telah memberinya sebuah kejernihan yang tak ia rasakan selama bertahun-tahun. Seiring waktu, ia merasa lebih kuat, lebih damai, seolah garam lautan telah membersihkan setiap jejak luka yang tertinggal. Di suatu sore yang tenang, saat duduk di sebuah kafe pinggir pantai sambil memandangi pasang surut ombak, Mark menerima sebuah pesan tak terduga dari seorang teman lama, seseorang yang masih berhubungan dengan Sarah. Dengan enggan, ia membuka pesan itu. Apa yang ia baca membuatnya merasakan campuran antara keterkejutan dan ketidakpedulian yang aneh. Sarah, wanita yang pernah sangat ia cintai, jatuh dalam depresi. Sejak perceraian, ia seolah tenggelam dalam penyesalan dan kesedihan, menghabiskan hari-harinya dengan mengasingkan diri dan membisu. Mark duduk di sana, menatap ponselnya, menyerap kata-kata itu tanpa rasa sakit yang ia kira akan ia rasakan. Dampak yang mungkin ditimbulkan oleh berita itu sebelumnya, kini terasa seperti gema yang jauh. Ia sadar bahwa informasi ini tidak lagi memengaruhinya, seolah-olah itu adalah kisah orang lain, sebuah bab yang telah ditutup rapat dan tersimpan di sudut masa lalu. Ia merenung selama beberapa menit, matanya terpaku pada cakrawala biru. Ia bertanya-tanya apakah ia seharusnya merasakan sesuatu yang lebih kuat, sebuah keinginan untuk mencoba membantu, untuk mengulurkan tangan pada seseorang yang pernah menjadi pasangan hidupnya. Tapi ia tidak merasakannya. Ia telah membebaskan dirinya dari belenggu hubungan itu, dan kini ia melihat bahwa terkadang pelajaran hidup datang melalui rasa sakit dan perpisahan. Setiap orang harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, dan Sarah kini sedang menghadapi konsekuensinya. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia memasukkan ponselnya ke saku dan mengangkat pandangannya ke arah lautan yang terbentang tak terbatas di hadapannya. Ombak pecah dengan lembut, silih berganti, seolah menegaskan bahwa hidup terus berjalan sesuai alurnya. Ia mengerti bahwa kedamaian ini, kehidupan baru yang telah ia bangun dengan susah payah ini, tidak boleh lagi terpengaruh oleh masa lalu. Ia telah melakukan semua yang ia bisa. Ia telah jujur pada dirinya sendiri. Dan sekarang, ia berada di tempat yang seharusnya. Mark bangkit dan berjalan menuju pantai, kakinya tenggelam dalam pasir yang hangat. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajahnya, dan ia memejamkan mata, membiarkan ketenangan itu menyelimutinya sepenuhnya. Kini, ia tahu ia telah menemukan apa yang ia cari. Sebuah kehidupan di mana ia jujur pada dirinya sendiri. Sebuah kehidupan di mana rasa sakit masa lalu telah menjadi pelajaran. Sebuah kenangan jauh yang tidak lagi mengganggu masa kini. Dan dengan setiap langkah yang ia ambil, ia merasa semakin bebas, semakin utuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan apapun. Sampai jumpa di lain waktu.